Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Halo, apa kabar teman-teman? Masih dengan Hendro di sini di channel kelas coding. Nah, pada video kita kali ini sebenarnya saya masih mau melanjutkan video saya sebelumnya tentang soft delete ya. Jadi di inbox saya kebetulan ada viewer yang bertanya, bagaimana kalau misalnya kita masih ingin mengakses data yang sudah di flag deleted tadi atau deleted sama dengan true. Jadi maksudnya adalah di sini kan kita kasih flagging ya. Jadi soft delete itu kan akan melakukan proses flagging deleted ini sama dengan true. Kemudian di sini ada kondisi where ya yang menyebabkan setiap kali kita baca data books tersebut ini nggak bakalan bisa dibaca. Maksud saya yang sudah di flag sebagai true itu tidak akan pernah bisa dibaca lagi dari front end ya, dari apa namanya repositorinya atau dari controllernya. Jadi walaupun secara fisik masih ada di dalam database, tetapi kita udah nggak bisa lagi akses melalui repositorinya atau kita panggil melalui API-nya. Nah, pertanyaannya tadi adalah bagaimana kalau saya masih pingin akses gitu ya? Bagaimana kalau saya masih pingin akses? Jadi ada opsi, saya pingin baca data yang udah dihapus atau data yang belum dihapus gitu ya. Nah, biasanya ini kebutuhan misalnya di aplikasi kita itu ada apa level akses gitulah ya. Mungkin kalau administrator itu masih bisa melihat semua data yang sudah di flag terhapus tadi. Oke. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang hal itu. Nah, yang pertama langsung aja, yang pertama kalau kita menggunakan anotasi where di sini, ini sudah pasti kita nggak akan pernah bisa mengakses lagi data yang sudah di flag true tadi, ya, yang deletednya sudah kita flag true. Jadi nggak bakalan mungkin bisa kita akses. Oke, nah oleh karena itu kita harus remove ini, ya. Ini saya komentari aja seperti ini, kita harus remove. Artinya kita nggak akan pakai lagi tag where di sini. Nah kemudian apa namanya status deleted ini harus kita jadikan parameter. Jadi kita bisa apa namanya kirimkan status deleted tadi itu true atau false itu sebagai parameter gitu ya, atau filternya itu kita jadikan parameter. Nah untuk kebutuhan itu kita bisa menggunakan dua anotasi nantinya, yang namanya yang pertama adalah filter def ya, dimana kita mendefinisikan nama filternya apa, kemudian nanti filternya itu sendiri seperti apa. Oke. Nah yang pertama saya tambahkan dulu di sini namanya filter def ya, seperti ini anotasinya, filter def, kemudian namanya terserah kita mau beri nama apa, kemudian parameternya misalnya apa ya, parametersnya misalnya kita tambahkan di sini, kita kasih anotasi param def ya, jadi ini adalah filteringnya. Kemudian di sini kita kasih nama, misalnya parameternya itu name. Misalnya di sini is deleted ya, kemudian ya type-nya, tipe datanya kan true or false ya. Jadi sorry saya typo terus nih, type-nya boolean seperti ini. Oke, jangan lupa diimport paramdef-nya. Oke, jadi ini kita jadikan parameter is deleted ini dengan tipe boolean. Kemudian namanya misalnya apa ya, saya beri nama deleted book filter misalnya. Oke. Kemudian definisi filternya itu sendiri kita berikan anotasi filter di sini. Nah, di sini baru kita kasih name-nya sama, refer ke deleted book filter di atas. Kemudian di sini condition-nya kita kasih condition-nya kita kasih deleted sama dengan is deleted. Oke. Condition, sorry ini typo. Ya, seperti ini. Nah, dengan deklarasi dua anotasi ini, artinya sekarang saya bisa mengirimkan parameter ya untuk kita jadikan kondisi atau filter apa namanya field deleted ini ya. Jadi di sini kalau kita lihat filternya ya, ini akan merefer ke sini ya, namanya deleted book filter. Terus kondisinya itu ya, kondisi deletednya ini ya, itu berdasarkan isi dari parameter is deleted. Jadi berdasarkan parameter ini, yang tipenya boolean ini. Oke. Nah, is deleted inilah parameter yang nanti kita kirimkan dari depan ya, misalnya dari controllernya nantinya. Sehingga kita punya opsi apakah kita mau menampilkan yang sudah
terhapus ya, yang deleted-nya true, atau yang belum terhapus yang is deleted-nya false, seperti itu. Jadi sekali lagi anotasi where kita remove ya, kemudian kita tambahkan dua anotasi ini. Oke, nah kemudian kita sesuaikan di bagian service dan di bagian controllernya nantinya. Di bagian repository ini nggak perlu ada perubahan apa-apa. Yang berikutnya itu adalah service-nya. Sebentar, saya cek dulu mana kelas service. Mana nih kelas service? Wow. Iya, sorry, ini tadi saya kesulitan nyarinya. Oke. Nah, di kelas, sekali lagi di repositorinya ini nggak perlu kita lakukan perubahan, ya, biarkan aja seperti itu. Kemudian di kelas service, nah di sini yang kita perlu lakukan sedikit perubahan. Karena kita akan memanggil, memanggil repositorinya tadi, tetapi kita juga akan supply parameternya. Jadi kita harus kirimkan parameternya. Sehingga ini kita nggak bisa pakai lagi, ya, find all ini nggak bisa kita pakai lagi. Dan kita butuh mengirimkan mengirimkan parameternya tadi, ya. Kemudian kita perlu set filternya, ya. Jadi parameter filternya tadi itu perlu kita set, sehingga di sini saya harus mengakses entity manajernya secara langsung dari JPA, oke? Sehingga di sini saya perlu inject private entity managers seperti ini. Kita inject aja pakai auto wired, ya, seperti ini. Jangan lupa diimport. Kemudian, nah ini entity manager dari JPA kita udah akses. Kemudian di find all ini kita lakukan perubahan. Nah, yang kita butuhkan itu kan session, ya, session untuk koneksi ke database kita, ya. Sorry, session, kita buat session sama dengan saya ambil dari entity manager, ya. Kemudian kita unwrap aja kelas session titik class di sini. Jangan lupa diimport. Kita ambil itu yang sebentar, kita ambil harusnya yang Hibernate session. Oke. Kemudian di sini kita deklarasikan filternya, ya. Kita deklarasikan filternya. Filter misalnya di sini kita buat session titik enable filter. Nah, ini dia. Enable filter, kemudian filter name-nya yang tadi kita udah deklarasikan adalah deleted book filter, ya. Jadi pastikan sama dengan nama filter ini. Oke. Jadi deleted book filter. Oke. Dan jangan lupa diimport untuk filternya itu sendiri, ya. Kita ambil dari Hibernate filter. That's it. Next adalah ya kita set parameternya. Ya, di sini kita tampung dulu, ya. Misalnya boolean is deleted. Nah, nanti kita kirimkan is deleted ini dari controller, ya. Teman-teman pasti udah bisa menebak, ini kan kita panggil dari controller fungsi find all ini. Nanti di bagian control ini harus kita supply juga. Oke, di sini kita sediain aja dulu parameternya is deleted, kemudian kita buatkan filternya berdasarkan parameter is deleted tadi. Nah, di sini set parameter. Nah, filter name-nya apa? Parameternya adalah is deleted. Value-nya ya is deleted juga. Nah, seperti itu. Jadi is deleted yang kita kirim di sini itu di passing masuk ke dalam objek filternya. Oke? Dan di sini baru kita panggil datanya, ya. Saya pakai iterable aja di sini supaya kita bisa book misalnya di sini saya tulis books. Kemudian kita panggil repositorinya produk repo titik find all. Ya, saya panggil aja find all di sini. Jangan lupa ini books, ya. Books. Oke, saya find all. Nah, kalau kita udah enable filternya, jangan lupa di disable lagi, ya. Jangan lupa kita session disable filternya. Oke, di sini filter name-nya adalah deleted book filter. Oke, atau yang sama ini, ya. Jadi kalau kita udah enable, jangan lupa di disable lagi kalau setelah kita pakai filternya. Ya, kemudian kita return books-nya. That's it. Jadi ini yang kita lakukan, ya, modifikasi di bagian class service. Jadi yang pertama ya karena kita akan butuh parameter, ya, jadi kita perlu custom filternya, ya.
custom filternya. Sehingga saya butuh akses Entity Manager di sini, seperti yang kita lakukan. Di atas saya inject, kemudian kita ambil session, ya, Hibernate Session di sini. Kemudian dari Hibernate Session ini baru kita enable filternya, ya, Deleted Book Filter. Ini harus sama sekali lagi. Kemudian kita set parameter yang namanya isDeleted tadi. Oke, berdasarkan parameter yang kita kirim nantinya dari controller di sana. Oke, kemudian baru kita eksekusi repository find all. Nanti di sini otomatis dia akan sisipin filternya ya. Nah, kemudian kalau udah selesai dipakai, jangan lupa dimatikan lagi dan kita coba return books-nya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang di controller. Ya, di controller tentunya di sini kita butuh parameternya ya kita kirimkan di sana. Oke ya, di sini saya tambahkan aja misalnya boolean is deleted. Nah, kemudian kita kirim ke dalam filternya is deleted. Ya, that's it. Kemudian ya di sini jangan lupa dianotasi, saya pakai request param aja. Request param seperti ini, kemudian jangan lupa diimport request paramnya. Dan di sini kita kasih value yang kita butuhin itu adalah is deleted. Kemudian require-nya kita kasih false, jadi boleh diabaikan maksudnya ya, boleh nggak dipakai. Tapi kalau nggak dipakai maka default value adalah anggap aja false. Oke, default value-nya adalah false. Oke, semoga ini bisa dilihat dengan jelas ya. Jadi sekali lagi ini kita deklarasikan sebuah parameter yang nanti kita kirimkan dari klien gitu yang manggil. Namanya adalah isDeleted. Kemudian ini optional yang nggak harus diisi parameternya. Kalau nggak diisi nanti defaultnya adalah false. Jadi di sini yang defaultnya adalah false. Oke, ya tentunya kalau kita isi kita bisa tentukan false atau true. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya pastikan dulu sebelum kita running, database-nya udah jalan. Sebentar, saya menggunakan Docker untuk running database-nya. Jadi, saya pastikan running dulu ya. Saya start dulu di sini. Saya start lagi database saya. Dan kalau udah jalan, ya, udah jalan. Sekarang saya coba manggil Insomnia terlebih dahulu. Oh ya, jangan lupa di start terlebih dahulu ya. Saya coba start dulu project-nya. Di sini saya sebentar saya running dulu ini perintah ini. Ini untuk menentukan sebentar ya teman-teman. Ini mungkin nggak perlu diikutin karena di tempat saya itu saya punya lebih dari satu SDK ya, SDK version. Jadi saya perlu edit terlebih dahulu. Sebentar. Ini saya stop sebentar untuk menentukan SDK-nya yang mana yang mau saya pakai. Sebentar. Oke, nah saya udah enable tadi SDK saya. Nah, sekarang saya bisa coba running mvn Spring Boot .2 run. Oke, kita make sure service-nya jalan terlebih dahulu, aplikasi kita. Kemudian saya bawa Insomnia. Oke, ke sini. Oke, kita tunggu dulu terlebih dahulu. Kemudian ya saya coba get books ya, ini tanpa parameter, perhatikan saya coba panggil. Oke, sekarang saya dapat ini ya false. Semua yang belum terhapus defaultnya itu kita panggil, yang belum terhapus atau yang deletednya false. Nah, saya bisa kasih opsional sekarang di sini atau opsi is deleted sama dengan true misalnya. Saya ingin mendapatkan yang true, itu seperti apa. Oke, saya coba hit. Dan teman-teman bisa lihat sekarang saya bisa mengakses data yang sudah dihapus. Jadi kita punya opsi ini nanti. Ya, kita mau ambil yang true atau yang false. Oke, saya bisa dapatkan yang false maksud saya, dan saya bisa dapatkan yang true. Oke, jadi yang sudah terhapus atau yang belum terhapus masih bisa kita akses. Nah, sekali lagi ini biasanya diakses atau digunakan misalnya kalau aplikasi kita itu punya akses level gitu ya. Misalnya admin itu boleh mengakses data-data yang sudah terhapus. Oke? Dan yang perlu kita perhatikan tadi di sini dari contoh kita ini ya, mungkin perubahan yang paling besar itu ada di sini ya. Nah, yang ini di kelas entity-nya, perhatikan where-nya itu boleh dibilang kita hapus saja.
terus kita tambahkan filter def dan filter, anotasi ini. Kemudian di book service ya kita override supaya kita bisa dapatkan filternya ya di sini. Kemudian ya ini ada inject entity manager karena kita ingin mengakses session dan filternya. Dan di controller ya ini sebenarnya standar aja ya, kita passing parameternya di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di-subscribe kalau belum di-subscribe atau di-share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Terima kasih, sampai ketemu di video kita yang akan datang.